ngirit sekali coy. 12 akuarium satu pompa. Ada filtrasinya nih, kita jelasin secara singkat aja ya. Ini pompa ada di sini nih. Coba nih liatin pompa ada di sini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Aduh, kali ini kita berada di rumahnya Arif Fish Art nih. Set tuh ya kan. Jadi kedatangan hari ini kita kesini yaitu pengen lihat dulu nih kan predatornya apa aja yang ada di sini ya kan. Nah, ini nih. Dari zaman Firaun masih bunyangan, Oscar tetap masih ada ya kan, walaupun ya ada yang sakit juga tuh ya kan. Jadi mungkin dari segi perawatan kurang memadai ataupun dari segi perairannya nih kurang oke. Jadi mengakibatkan pinhole atau berlubang di seputaran kepala gitu kan. Tapi yang satunya oke. Tapi biasanya kalau untuk yang sakit seperti itu agak sulit gitu kan, karena di setiap lubangnya itu ada berupa cacing hidup ya kan, cacing hidup kecil-kecil kayak gitu, jadi susah ngeluarinnya. Jadi ketika ditangkap si cacingnya itu pasti masuk ke dalamnya gitu kan. Tapi kalau lagi posisi berenang kayak gitu, dia keluar utak-utak kayak gitu ya. Ini gagah banget ini Oscarnya nih ya kan, Paris. Nah, tapi kalau misalkan pencahayaannya oke, gila keren banget ini warnanya. Nah, ini guys, ini masih Paris ya. Ini Paris atau tiger bang? Paris sama Maaf, Paris sama tiger, cuman posisinya ini warnanya ini nggak keluar ya. Nih, ini tiger nih paling depan nih. Terlihat tiger ya kan, tuh belang-belangnya kayak gitu. Tiger, tapi ya kalau untuk kelasnya cuman pelihara-pelihara aja tanpa buat kontes kedepannya sih oke-oke aja ya kan. Yang penting banyak predatornya, banyak ikan Oscarnya. Selain Oscar di sini juga kita ada piranha nih guys, tapi nggak tahu nih piranha, saya kurang begitu kenal ya kan jenis-jenisnya ya kan. Tapi saya tahunya itu panggilannya aja. Ini ada baung ya kan, predator alam ini. Set. Ini masih sama predator juga ya guys ya, tapi ini jenisnya RTC. Gila gede banget ini. Dia itu bisa nyampe 1 meter lebih kayaknya. Kalau di akuarium mungkin agak sedikit terhambat pertumbuhannya karena ruangnya sempit. Tapi kalau di alam ini bisa nyampe 50 kiloan lah kurang lebihnya deh. Kita bahas sedikit filtrasinya nih dari dari Arif Fish Art. Set ya kan. Jadi gini, kita mendesain pola sirkulasi airnya ini lumayan unik nih ya. Ini jadi terbagi atas beberapa tank di sini. Di sini aja udah ada 6 tank. 6 7 8, 9, 10, 11, 12 tank guys tuh ya kan. Ini nih yang punyanya ya kan, dia coba kita jelaskan soal filtrasi, soalnya kan kebanyakan kemarin katanya soal filtrasinya gimana bang, biar satu mesin bisa dibagi ke beberapa akuarium ya kan. Nah gimana bang Arif ya? Jadi ini akuarium kita punya ada 12 akuarium nih. Nah 12 akuarium, terus ini kita pakai cuma satu pompa doang. Soalnya kenapa? Di tahun 2026 gitu kita harus kreatif, harus ngirit gimana caranya gitu kan.
Kalau pakai satu pompa berarti ini sangat ngirit sekali coy. 12 akuarium satu pompa. Ada filtrasinya nih, kita jelasin secara singkat aja ya. Ini pompa ada di sini nih. Coba nih liatin pompa ada di sini satu. Nah, cuma satu doang nih, ini naik ke atas. Kemudian di atas itu kita cabangkan di sebelah sana. Oh iya, ada cabang. Nih, ya ada di sana. cabang. Dari cabang sebelah sana kita geser ke kanan nih. Dari Geser ke sebelah kanan. sini. Langsung turun di sini. Iya benar-benar. Nah, turun di sini kita pakai filter talang sepanjang 2 meteran. Nah, kita turun di situ airnya. Nah, kemudian di antara dua akuarium ini gimana caranya air bisa nyebrang? Pakai pipa U kayak gini nih, ini. Oh, seperti itu. Nah, ini pipa U ini harus isi full air agar airnya bisa kanan kiri bisa seimbang. Kemudian dia turun ke bawah, ke sana. Nah, yang paling krusial yang paling ini nih, di sebelah sini yang orang-orang biasanya suka bingung nih, gimana nih, Paling Bang? bingung. Nah, ini kita kasih pipa U tetap, cuma kita kasih sarung lagi. Nah, nanti di sini airnya maka akan turun, kemudian kita di sini tuh, ini kan airnya turun kan sini, Betul. pipa U lagi, kemudian di sana pipa U lagi dan balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Iya. Nah, itu dia guys. Jadi si filtrasi dengan satu sistem mesin peredarannya sangat banyak ya kan tuh. Di sini aja udah nyampe 4 akuarium lah. Anggap aja yang satu itu penampungan utama ya kan buat ngebuang airnya. Nah, naik ke sini, kedua, ketiga, keempat, lalu di sini ke sini. Tuh ya kan. Jadi pertama bisa menghemat yang namanya listrik karena cuma satu mesin kita bisa berbagi ke beberapa akuarium atau ke beberapa tank ya kan. Tuh. Ini jadi kalian bisa dicontoh, bisa diulang nanti kalau untuk nonton videonya bisa diulang bagaimana caranya masuk air dan ngambil air dari tank yang menurut kita nggak mungkin gitu kan, tapi ternyata di sini bisa mungkin juga airnya ternyata bisa pindah gitu kan, hanya dengan menggunakan paralon atau sambungan apa sih namanya ya ini? Sarung pipa U. Sarung pipa ya. Ya, ini namanya sarung pipa. Sarung pipa. Ya kan? Nah, fungsinya ini untuk mengatur posisi air yang di sini. Nah, jadi kalau dia mengalir di sini berarti posisi air dia tetap di sini. Oh iya betul. Kalau misalkan nggak sesuai, nggak rata, nanti yang di sini cepat habis ya, gitu. Oke, paham. Gila, ya kan. Nah, kalau misalkan kalian mau kontak person langsung atau bisa masuk ke channelnya Arif Fish Art ya kan. Nah, ini yang punyanya segala macam, dia ngupload video apa aja dia ada gitu kan. Selain ikan-ikan predator, mancing juga kayaknya ada deh. Jadi ini nih posisinya kita berada di rumahnya ya kan. Sebetulnya ini tuh dulu teman kita yang biasa main ikan gitu kan. Tapi sekarang dia makin berkembang, akuariumnya banyak. Kalau dulu cuma 1-2 gitu ya Bang ya. Sekarang mah buset, depan rumahnya udah akuarium semua pokoknya. Gak cuman ikan predator aja ya, gak cuman ikan predator aja. Ada koi juga nih, coba. Ada lele juga, ikan sapu-sapu, lengkap pokoknya di sini, ya kan. Ini yang bikin kita menarik ini nih, ada piranha ya kan. Piranhanya nggak tahu jenisnya apa ini Bang? Red belly piranha. Red belly, set red belly ya kan. Kalau misalkan di bawahnya warna hitam, kayaknya lebih kontras nih warnanya nih. Tapi untuk cahaya dari satu lampu biar tembus ke bawah, makanya ini polos ya kan, polos. Balik lagi ke tank yang besar ini si pibas ini predator alam ini sekarang ini udah bukan barang langka lagi ya sekarang ya, karena di rawa-rawa itu udah banyak banget gitu kan. Jadi katanya ini hasil mancing guys. Ya, ini yang hasil mancing tuh yang badannya panjang-panjang seperti ini. Oh. Jadi dia biasa berenang ke sana ke sini di danau gitu, jadi badannya tuh panjang. Kalau yang gemuk kayak gitu, itu hasil ternakan kita sendiri Hasil tuh satu. ternakan. Ya, yang ada markingnya hitam itu. Nah, ini nih.
Itu hasil ternakan, makanya dia tuh badannya lebih kecil dan lebih gemuk. Beda banget nih kalau yang sama yang ini tuh. Dia Ini kelihatan jenis apa ini? Mono juga? kalau di prediksi saya sih dulu pertama lihat tuh kayak mono, tapi pas dilihat-lihat seperti azul. Jadi kalau di danau itu mungkin udah campuran gitu ya, udah kawin silang. Jadi Iya sih, kalau menurut saya sih lebih ke ajul ini. kayak azul, tapi mononya juga dapet tuh. Jadi udah kawin silang, gennya juga udah nggak ketahuan, udah nggak pure lagi dia. Tuh, guys. Jadi kalau misalkan kalian mau cari ikan predator atau pibas nih ya, sekarang mah banyak di rawa-rawa kayak di Jatiluhur ataupun di mana aja gitu kan. Tuh, ini tinggal casting udah dapet ya kan. Tapi pinter juga sih bawanya dari rawa ke sini. Hidup Kita pakai oksigen dulu. Pakai Dulu oksigen. pakai oksigen. Nah, kita dapat 10 tuh. Paling yang hidup cuma 5. Jadi dulu tuh belum tahu cara ngidupinnya gimana. Pertama kita bawa pada mati. Nah, jadi pas kalau mancing dapat, itu kita langsung bungkus. Dapat langsung kita bungkus. Dari situ biasanya dia hidup. Tapi kalau kita taruh di korang dulu atau di keramba gitu dulu gitu, biasanya dia nabrak-nabrak, stres. Pas di perjalanan kita bawa pulang dia mati gitu, seperti itu. guys, jadi di sini campur ya, banyak ikannya ya kan tuh. Ini jenis ikan apa Bang ini? Itu blue polar. Blue polar. Nah, Blue polar. Terus ini botia India nih. Kemudian ada ikan blin cavefish tuh, ikan yang buta. Dia tuh asli buta dari gua Meksiko dia itu. Nggak punya mata dia. terus sistem makannya dia gimana ya kalau buta begitu? Jadi kayak semacam meraba-raba gitu. Jadi yang lain udah pada makan hawab, dia kayak meraba ke bawah gitu. Tapi dia mencium wah di sebelah saya tuh ada makanan, makanya dia tuh kadang nyari-nyari. Coba ya kita coba kasih makan dikit nih. Nah, nanti dia meraba-raba, dia cari-cari. Yang lain udah pada dapat tuh udah pada dapat. Dia kerasa ada makanan, nah, ntar dia ngeraba-raba. Tuh ngeraba-raba dia. Terus makan. Ngeraba-ngeraba. Seperti itu. Tuh. Seperti itu, dia tuh nggak ngelihat, tapi dia meraba ke bawah. Blin cavefish, ikan buta dari gua Meksiko. Dari gua Meksiko, saking dalamnya mungkin guanya ya, sampai matanya nggak bisa itu. Anomali mungkin ya. Anomali bisa. Ikan anomali nih guys. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa kita perlihatkan ya di ikannya teman kita, Bos Arif ya kan. Jadi kita ini kesini hanya hunting aja, jadi ngelihat dia punya ikan apa aja gitu kan di sini tuh. Jadi untuk pola perawatan, pemeliharaan dan sebagainya belum bisa kita bahas lagi ya. Jadi di sini kita hanya melihat teman kita punya ikan apa aja. Siapa tahu kita bisa ngantongin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam dari Rumah Oscar Aquatic.